Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia mau memberkati kita semua. Haleluya. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Yesus, kami cintakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi ini kita akan membicarakan tentang kebahagiaan. Ya, memang semua orang pasti ingin hidupnya bahagia. Sehingga banyak orang berusaha mendefinisikan seperti apa bahagia itu. Ada yang menganggap bahagia itu kalau punya banyak uang, bisa traveling, shopping, bisa makan di tempat-tempat yang mewah. Atau ada yang mendefinisikan bahagia itu kalau bisa menikmati hal-hal kecil dalam hidup, seperti misalnya bersantai, ngopi di sore hari. Nah,
Pagi ini kita akan mempelajari bagaimana manusia bisa berbahagia dalam hidupnya di dunia menurut Raja Salomo. Dia adalah orang yang paling kaya dan paling berhikmat dalam sejarah umat manusia. Dan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 1 sampai 2, Raja Salomo menulis bahwa dia melakukan eksperimen dalam hidupnya dengan melakukan segala hal yang dia inginkan. Mulai dari bekerja keras di Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 7, kemudian dia juga belajar menambah hikmatnya. Dia tulis di Pengkhotbah 1 ayat 16 sampai 17. Dan kemudian dia juga bersenang-senang, berfoya-foya, bersenang-senang. Dia tidak menahan dirinya dari apapun yang dia lihat. Ditulis di Pengkhotbah 2 ayat 10. Namun pada akhirnya Raja Salomo mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah sia-sia. Tapi Raja Salomo juga mengatakan bahwa semua manusia dapat berbahagia dengan cara yang sama. 5 kali Raja Salomo mengatakan hal ini di dalam kitab Pengkhotbah. Kita baca ayat-ayatnya. Yang pertama dari Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 25. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Pengkhotbah 3 ayat 12 sampai 13 mengatakan, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya itu juga adalah pemberian Allah. Kita lanjut ke Pengkhotbah 5 ayat 17. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripayah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Di Pengkhotbah 8 ayat 15 katakan, tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan, minum, dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Dan di Pengkhotbah 9 ayat 9 sampai 10 di sini Salomo mengatakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jeripayah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita mengerti bahwa bahagia itu bukan tentang menikmati segala kemewahan hidup seperti yang sering kita lihat di sosial media. Tapi ada 3 hal yang akan membuat kita berbahagia dalam hidup ini. Yang pertama adalah kerja keras. Kenapa? Karena di ayat-ayat tadi kita membaca Salomo mengatakan manusia bahagia kalau bisa menikmati hasil jerih lelahnya, berarti harus kerja keras. Kalau kita nggak bekerja, misalkan dapat uang dari orang tua, dari mertua, atau dari pemberian orang lain tanpa kita bekerja, kita tidak akan bisa merasakan kepuasan kerja, kepuasan menikmati hasil perjuangan. Akhirnya kita hanya take it for granted. Ya memang manusia itu cenderung tidak atau kurang menghargai sesuatu yang gratis, saudara, yang tidak perlu perjuangan. Nah, sejak awal manusia diciptakan, Tuhan menghendaki kita bekerja. Kejadian 2 ayat 15 mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu, yaitu Adam, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Berarti itu bekerja keras. Adam tidak menganggur di Taman Eden, saudara. Nah, tadi yang pertama adalah bekerja keras. Yang kedua adalah menikmati. Ya, manusia akan berbahagia jika dia bisa menikmati hasil kerja kerasnya sendiri. Berapapun besarnya, mau sedikit, mau banyak, dinikmati. Enggak semua orang bisa menikmati hasil kerja kerasnya, walaupun ia sangat kaya. Raja Salomo menulis di dalam Pengkhotbah 6 ayat 1-2, ada orang yang sangat kaya, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, tidak kekurangan apapun, tapi tidak bisa menikmati. Yang menikmati malah orang lain, dan itu adalah sebuah kesia-siaan dalam hidup. Dan kita menikmati hasil jerih lelah kita itu bersama orang yang kita cintai, terutama keluarga. Nah, berarti kita bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang-orang yang kita cintai. Dalam buku berjudul How to Respect Myself, di sana dikatakan bahwa manusia merasa berharga jika ia berguna buat orang lain. Apalagi kita. Kalau kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya kita akan merasa
pastinya akan merasa berbahagia, saudara. Dan tidak perlu membandingkan diri dengan berkatnya orang lain. Mungkin berkatnya orang lain lebih banyak, tapi itu bukan bagian kita. Kita mungkin belum sampai sana, ya kan? Jadi kalau kita selalu membanding-bandingkan dengan orang lain, kita tidak akan bahagia karena kita akan selalu merasa kurang. Dan kita juga tidak perlu mendengarkan cibiran orang yang mungkin menganggap bahwa hasil yang kita dapatkan itu sedikit, atau cara kita menikmati berkat itu nggak keren atau bagaimana. Nggak usah didengerin, saudara, karena ini bukan bagian mereka. Ini adalah bagian berkat kita, saudara-saudara. Nah, yang ketiga adalah bersyukur. Di ayat-ayat yang kita baca tadi, Raja Salomo selalu mengatakan bahwa semuanya itu adalah pemberian Allah. Yang memang benar, saudara. Kita bisa mendapatkan pekerjaan itu karena pertolongan Tuhan. Kita bisa berhasil dalam pekerjaan karena Tuhan memberkati pekerjaan kita. Dan Tuhan juga memberikan kita kekuatan, kesehatan supaya kita bisa bekerja, ya kan? Dan Tuhan memberkati kita sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan rasa bahagia itu muncul dari pengucapan syukur kepada Allah. Kita tahu segala sesuatu itu pemberian Allah. Allah begitu baik kepada kita, memberkati kita, maka selayaknya kita mengucap syukur kepada Allah. Jadi singkatnya, bahagia itu mensyukuri dan menikmati berkat bagian kita sendiri yang Tuhan sudah beri melalui jerih lelah kita. Dan kita menikmati bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Falsafah Jawa menyebutnya nrimo ing pandung. Itu sederhana ya. Orang bilang bahagia itu sederhana ya, konsepnya memang sederhana, tapi menjalaninya nggak sederhana. Karena kita harus kerja keras dan lain-lain yang kita bahas tadi. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, Salomo mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kenapa? Ya karena dari situ Allah akan memberkati kita. Kita bisa menikmati berkat Tuhan, dan kita bisa memberkati orang lain, ya saudara. Dan pada akhirnya kita akan merasa bahagia dalam ucapan syukur kita kepada Allah. Nah, mari saudara, kita mau bekerja sungguh-sungguh, kita bekerja keras dengan segenap hati. Seperti Rasul Paulus katakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kiranya renungan kita pada pagi hari ini bisa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang kami terima, kami nikmati dalam hidup ini. Tuhan, tuntun kami, Allah Roh Kudus mampukan kami untuk kami bekerja dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, bisa memuliakan nama-Mu, dan kami akan merasakan bahagia di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.